Jadi tujuan program Weekendis itu memberikan edukasi dan informasi tentang kuliner, yaitu berbagi resep, terus memberikan tips dan trik seputar kuliner juga. Sama kita juga memberikan rekomendasi tempat-tempat makan di luaran sana, ada yang viral atau ada yang hidden gem mungkin ya. Nah, kalau untuk target audiensnya, sebenarnya target utamanya itu mungkin foodies ya, untuk orang yang memang suka dunia masakan, dunia kuliner gitu. Sama kalau untuk resep itu mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin mencoba berbagai resep dan anak muda yang pengen belajar masak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari program Weekendis tuh kita ngasih resepnya bukan resep yang udah pro banget gitu, yang emang sulit banget tingkat memasaknya, tapi kita juga ngasih tips gimana caranya kita bisa bikin masakan yang fancy tapi dengan cara yang mudah gitu. Kalau dari Weekendis ya terutama, karena kan aku tidak bekerja sendiri. Jadi dari tim Weekendis itu kita berusaha untuk memantau terus perkembangan tren di sosial media, kayak apa yang lagi hits di TikTok atau apa yang lagi naik di Instagram gitu. Terus kita juga berusaha untuk memanfaatkan teknologi terbaru yang sudah beredar di mana-mana, yaitu penggunaan AI. Jadi biar konten kita tuh lebih menarik lah gitu dan lebih banyak menjangkau audiens. Kalau rintangan untuk perkembangan teknologi lebih tepatnya ya, sebenarnya enggak sih. Maksudnya itu bukan menjadi suatu rintangan buat kita ya. Karena kita tuh berusaha kalau misalnya ada perkembangan, kita belajar gitu. Misalnya dulu kan kita editing gitu menggunakan Adobe Premiere gitu. Terus sekarang dengan diadakannya CapCut, itu tuh kayak lebih memudahkan, walaupun sebenarnya dari Premiere ke CapCut tuh kayak beda gitu, cara editingnya beda kayak gitu. Terus sama halnya dengan sekarang kan handphone canggih ya, bisa syuting dengan kualitas yang bagus gitu. Kalau dulu kan kemana-mana kita harus bawa kamera besar gitu atau pakai mirrorless segala macam. Tapi sekarang menurut aku dengan adanya kemajuan teknologi itu justru memudahkan kita gitu. Strategi yang dapat diterapkan yaitu seperti yang aku udah jelasin tadi, itu kita harus mengikuti tren yang ada, entah di TikTok, sosial media yang lain lah gitu, TikTok, Instagram, dan YouTube Short mungkin ya gitu. Terus kita juga harus konsisten uploadnya, terus harus konsisten kualitasnya juga. Terus kita juga harus berfokus dengan interaksi terhadap audiens gitu. Jadi kayak kita kan bikin program, balik lagi tujuannya adalah mengedukasi dan menginformasi audiens gitu. Jangan sampai meleset dari situ. Jadi kita juga harus banyak tahu, banyak interaksi dengan audiens. Salah satu contohnya mungkin di Weekendis tuh sempat ngadain polling di Instagram Story gitu. Kayak sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama audiens kita itu. Jadi biar si audiens ini tetap stay nonton si Weekendis gitu. Oke, keunggulannya Weekendis itu kita tuh sangat berusaha untuk mengikuti tren yang ada. Kita tuh berusaha biar apa yang lagi naik kita ikutin saat itu juga. Terus biasanya kan ada program-program kuliner lainnya, itu mereka berfokus pada entah hanya memasak atau hanya mereview makanan. Nah kalau kita enggak gitu, jadi kita ada tips and trick, kita bisa ngasih beberapa tips untuk pemula, terus kita bisa ngasih review makanan juga, terus kita juga ngasih resep yang menarik dan mudah untuk diikuti. Jadi itu menurut aku ya. Halo semuanya, aku Wardah Alata sebagai content creator di Weekendis.
Oke, ngomongin hal yang menarik bagi audiens dari Weekend Dish, sebenarnya kita tuh udah pasti visualnya, visual dari makanannya, plus resep yang kita bagiin. Jadi untuk visual mungkin karena kita makanan-makanannya mungkin terlihat enak atau terlihat menarik, jadi tuh mengundang audiens untuk lihat-lihat konten-konten kita yang lainnya juga. Dan karena Weekend Dish juga ada yang berbagi resep simple, jadi mungkin orang-orang yang melihatnya mungkin bisa diri cook, itu mereka pasti seneng banget Kak. Nah, ditambah Weekend Dish juga ada tips and trick seputaran teknik memasak, merawat peralatan dapur gitu. Dan itu juga mungkin yang salah satu yang mengundang audiens untuk melihat-lihat konten Weekend Dish sebenarnya. Oke, feedback dari penonton sebenarnya tuh banyak banget Kak. Salah satunya itu ide-ide atau menu-menu masakan yang mungkin mereka request. Jadi kadang ada beberapa masakan yang viral dan mereka itu kasih komen kayak Kak bikin ini, bikin itu gitu. Sebenarnya itu kan juga menambah perbaikan dari konten kita kan. Jadi kita mungkin lebih menampilkan konten-konten yang menarik dan yang mereka mau sebenarnya. Kayak gitu. Oke, sebagai content creator di Weekend Dish, sebenarnya mungkin aku lebih concern dengan teknik pembawaan aku kali ya. Weekend Dish sendiri kan punya karakter ceria gitu. Sedangkan sejujurnya aku sendiri tuh bukan yang ceria-ceria banget gitu. Jadi pembawaan akunya juga harus sesuai dengan karakter dari Weekend Dish-nya. Oke, untuk strategi meningkatkan program Weekend Dish sendiri, mungkin lebih mengeksplor makanan-makanan yang baru kali ya, dan mencari diksi-diksi untuk mendeskripsikan suatu rasa dari masakan tertentu. Misalkan sebagai contohnya tuh kayak chewy, juicy gitu. Karena ada banyak banget diksi-diksi yang baru di dunia makanan gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter buat mengeksplor diksi tersebut. Kalau ngomongin tantangan itu beragam banget sih Kak, mulai dari masakannya sampai proses syutingnya. Jadi ada beberapa masakan yang memang harus kita prepare sebelumnya gitu. Ternyata emang gak semuanya tuh sesimpel itu, tapi kita menyajikannya tuh berusaha untuk simple, dan itu sebenarnya salah satu tantangan dari Weekend Dish sendiri gitu Kak. Sebenarnya patokan dari Weekend Dish sendiri udah jelas makanan viral Kak. Jadi kita tuh mencoba cari-cari konten makanan saat ini, atau salah satunya dari konten pilar kita tuh kan ada review, cobain yuk makanan gitu. Jadi kita juga cari restoran-restoran yang viral gitu. Dan untuk di sosmed sendiri sebenarnya ngikutin alur algoritmanya aja sih. Kalau misalkan salah satunya mungkin sound emang cukup membantu Kak. Cuman kalau di Weekend Dish sendiri kita tetap fokusin ke makanannya atau masakannya gitu. Jadi nggak harus banget dari soundnya atau harus dari tren-tren TikTok sekarang gitu, lagi banyaknya tuh viralnya kayak gimana gitu. Kita tetap fokusnya makanan, masakan kayak gitu. Oke, kalau mengubah mungkin belum ada Kak, karena dari Weekend Dish sendiri punya konten pilar tuh lumayan cukup beragam ya. Ada yang berbagi resep, ada yang stitch video viral, ada juga review makanan dan tips and trick seputaran masakan atau peralatan di dapur gitu. Mau menambahkan aja kali ya Kak, untuk konten-konten lebih banyak memperbanyak konten untuk berkolaborasi dengan audiens, kayak lebih berinteraksi juga sama audiens. Contohnya itu konten live. Kayak kemarin belum lama ini Weekend Dish sudah mencoba live masak bareng gitu kan, untuk pertama kalinya, dan itu tuh lumayan cukup
menarik audiens, jadi lebih aktif, lebih dekat sama kita juga kan, dan kita juga bisa melihat langsung respon mereka tuh kayak gimana, kayak excited gitu, happy banget ngeliat kita masak bareng sambil nungguin buka puasa juga kan kemarin. Temanya tuh ngabuburit gitu Kak. Jadi emang sekarang untuk saat ini tuh sebenarnya Weekend Dish bener-bener terbuka untuk kolaborasi, mungkin bekerja sama juga sama teman-teman foodies gitu, para foodies atau dengan brand-brand yang lain, sebenarnya sangat amat terbuka untuk saat ini gitu.